saya Abdul Salam akan menjelaskan di sini dari sistem kelistrikan di area SLP Internusa. Mungkin yang saya akan jelaskan di sini, pertama kita mempunyai 3 jaringan. Jaringan yang pertama adalah jaringan tegangan tinggi, JTT disebutnya. Ya, ini punya PLN. Nah, dari JTT ini masuk ke JTM, yaitu jaringan tegangan menengah. Itu. Jadi yang disebut JTT itu gardu PLN-nya itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi ke namanya di sini. Nah, ini yang dinamakan sekarang kita masuk ke disebutnya JTM. Jaringan tegangan menengah. Itu dari PLN masuk ke tegangan menengah, di sini namanya kubikal TM. Jadi incoming PLN masuk di sel pertama. Nah, ini incoming PLN akan di sini didistribusikan lagi ke tegangan menengah untuk masing-masing pemakaian. Tegangan menengah ini akan distribusi lagi ke tegangan disebut tegangan rendah, JTR. Jaringan tegangan rendah itu masuknya di trafo. Jadi setelah dari menengah kita akan masuk ke trafo. Dan sebelum ke trafo, semua sistem itu akan diproteksi yang namanya kita mempunyai sistem proteksi relay. Yaitu ini komponennya. Komponennya di sini yang akan terdeteksi seperti CB close, CB on, setiap ada trouble baik dari sistem ataupun dari tegangan tersebut, ini akan terdeteksi di proteksi relay ini. Dan di sini sudah dilengkapi TN kita dengan proteksi relay. Dan di sini kita mempunyai skematik diagram. Nah, dari PLN bisa kita lihat sendiri. Nah, ini jalurnya masuk. Nah, di sini posisinya kalau seperti ini, posisinya ini sedang on. Kalau misalkan ini off, di manual ini posisinya, kalau di tengah sini posisinya off. Dan kalau untuk grounding ini tersebut, ini tidak boleh di grounding kalau dari tegangan tingginya belum di off-kan. Jadi penggroundingan ini tidak boleh sembarangan gitu. Jadi di sini makanya ada caution, setiap yang dari PLN incomingnya pasti mempunyai caution untuk panel ini sendiri gitu. Jadi nggak boleh sembarangan pada saat kita nge-grounding, itu ada stepnya. Jadi seperti itu. Oke, jalur kita baca dari atas. Ini masuk ke sekarang untuk pembagian ke blok masing-masing. Kebetulan di area kita ini terbagi jadi 3 blok. Jadi yang pertama itu untuk PT ABI untuk pemakaiannya sendiri, terus untuk blok A1 pemakaian sendiri, dan blok A2 untuk pemakaiannya sendiri. Nah, ini lanjut lagi, kalau untuk ke ABI itu ini masuk posisi on-nya di posisi ini lurus, kalau off-nya di posisi tengah, dan grounding-nya di posisi sebelah kiri. Nah, ini kalau untuk di area khusus TM di blok masing-masing, untuk penggroundingan ini tidak jadi masalah karena memang sudah berbeda antara incomingnya di PLN. Jadi ini kalau posisi yang di blok ini tidak jadi masalah kalau misalkan dilakukan penggroundingan, karena penggroundingan ini adalah fungsinya pada saat kita maintenance, jadi bisa dibuka untuk covernya. Oke, kita lanjut lagi. Dia setelah dia di on kan, dia mempunyai sistem lari ke namanya ini breakernya juga, CB-nya. Jadi dia punya breaker sendiri. Di sini ada tombol off, ada tombol on, dan di sini juga mempunyai sistem seperti manual. Jadi ketika pada saat terjadi malfungsi, tidak
berfungsinya pada saat di on. Nah ini kita bisa fungsikan dengan manual, yaitu dengan menggunakan kunci manualnya. Bisa kita lihat ini dia. Jadi kita bisa gunakan kuncinya. Jadi kalau misalkan pada saat kita on nggak mau masuk si ACB ini, kita bisa pompa dulu. Jadi koilnya biar bisa standby lagi, biar bisa kita on kembali. Itu jadi sistem dari ACB-nya TM ini. Oke. Terus kita lanjut lagi. Ini dari PLN masih. Jadi garis ini adalah sebagai busbarnya. Jadi busbarnya pembagian, busbar pembagian lagi. Nah ini sama sistemnya seperti yang di Ajinomoto blok A1 ini, juga tidak masalah pada saat kita lakukan grounding pada saat mau maintenance gitu. Oke, di sini juga masing-masing semuanya Portenen udah punya proteksi relay ya. Terus juga di sini ada indikator untuk pembacaan KPR, kapal, terus KPA berapa ini akan terdeteksi di sini. Oke. Di sini masing-masing kita punya jenis yang berbeda. Ini kan ada CBC, terus SND, sama ini CBC. Nah ini, jadi khusus untuk SND ini adalah TM bypass. TM bypass pemisah antara pengkoneksi juga penghubung untuk ke blok A, blok berikutnya. Blok A. Nah ini makanya jenisnya beda, SMD. Yang untuk ketenannya disebutnya CBC. Nah ini jadi bypass saja. Nah untuk TM bypass ini tidak boleh di grounding karena sistemnya dia seperti incoming-nya PLN. Jadi nggak boleh di grounding, khusus yang jenisnya SMD. Jadi kalau dia di grounding nanti akan terjadi trip di GI-nya dari induknya. Jadi seperti itu. Ini punya sistem. Terus kalau untuk blok A2 ini CBC dari TM masuk ke ACB-nya ini agak berbeda sedikit. Nah di sini dia nggak pakai kunci seperti yang A1 dan A2. Dia punya sistem kompak. Nah ini bisa digunakan pada saat gagal on, istilahnya gagal on pada saat menghidupkan TM. Nah ini fungsinya untuk mengembalikan si koil supaya bekerja kembali. Nah ini fungsinya. Jadi ini bisa kita kompak. Sistemnya seperti itu. Oke. Seputar dari TM ini, jadi dari tegangan menengah, jaringan tegangan menengah masuk ke tegangan rendah. Nah ini udah masuk ke trafo. Sekarang saya akan menjelaskan sini ke sistem tegangan rendah. Sekarang udah masuk ke JTR. Ini akan dari tegangan menengah ke tegangan rendah. Sekarang JTR. Nah ini trafo di sini mempunyai komponen di dalamnya. Ini trafo ini juga menggunakan oli sebagai penggerak. Jadi untuk merubah dari tegangan menengah ke tegangan rendahnya. Jadi itu adalah kabel dari PLN-nya outgoing dari tegangan menengah masuk keluar ke tegangan rendah. Dari sini diproses baru ke tegangan rendah. Nah di trafo ini mas, di trafo ini kita mempunyai indikator untuk melihat dari suhu dari trafo tersebut. Jadi trafo ini punya suhu maksimum. Jadi nggak boleh melewati ambang batas, dimana kalau misalkan melewati ini bisa terjadinya kerusakan ataupun ledakan. Jadi ini ada dua jarum ya, ada dua jarum yang hitam dan jarum yang merah. Nah jarum yang merah ini menunjukkan batas maksimum dari heat dari trafo ini. Jadi maksimum pada saat jarum hitam ini akan bergerak menuju ke 80 berarti ada kebocoran. Nah kalau jarumnya hitamnya ini masih standar di bawah limit 80, ini berarti masih
normal. Jadi dari trafo ini merubah dari tegangan menengah ke tegangan rendah. Ini yang akan nanti masuk lagi ke sistem lagi, di mana baru sistem ke panelnya. Jadi mungkin disebutnya kita akan masuk ke LPNDP dari trafo ini. Mungkin itu. Untuk kabelnya. Untuk kabelnya ini kita dari PLN-nya 3 kabel RST. Nah, karena masuk sudah ke tegangan rendah, kita baru dapat namanya netral. Jadi untuk R-nya itu yang hitam, S-nya itu yang kuning, T-nya itu yang merah. Nah, ini yang birunya ini netral. Nah, netral ini ada 2 kabel yang kecil, itu grounding netralnya. Itu disebutnya grounding netral. Nah, di sini di trafo inilah baru kita tegangan baru mendapatkan netral gitu. Terus juga di trafo ini kita punya grounding body. Jadi semua sistem di trafo ada grounding bodinya. Jadi untuk proteksi membuang energi listrik yang pada saat untuk membuang energi listrik pada saat yang tidak diinginkan. Tuh. Nah, ini bisa dilihat untuk trafo kita itu pakai yang dipakai di sini 1250 rating powernya 1250, untuk frekuensinya itu 50 ya. Nah, itu jadi seperti itu. Jadi kalau ngebaca dari berapa kapasitas trafo tersebut, ini berarti rating power untuk 1250 kPa nya.